ribuan orang ya yang Masya Allah ya mengikutin hal-hal sederhana kayak begini, itu hilang sendiri penyakitnya, lancar BAB-nya, jantung ada sehat. Kalau mau hidup sehat ya mungkin stop, hentikan, kurangi, hindari yang bikin kita nggak sehat, itu dulu harus komitmen. Dan itu kalau Bapak katakanlah cuman ya saya katakan ngurangi gula aja sama tepung, itu efeknya luar biasa. Gula sama tepung aja. Tadi Bapak bilang kan makan 2 kali sehari, kan camilannya banyak itu, ya kan? Camilan gulanya banyak. Beliau makan kerupuk, katakan kerupuk tuh gede banget kalorinya Bu, serius. Kalori tanpa serat, tanpa vitamin, tanpa enzim, itu kalau diperes keluar minyak itu. Iya. Sedangkan itu harus kita hindari kan sebenarnya. Bukan saya melarang makan kerupuk mengharamkan, ya enggak lah. Gitu loh. Itu Anda jadi mulai disiplin ya. Kalau mau cerita bagaimana saya mulai disiplin, baru nanti kita bicara tentang apa minumannya gitu loh. Disiplin dulu. Jadi stop what makes you sick, itu dulu. Stop. Nah, 3 tuh yang saya biasa, saya ngomong gini takut diprotes, yang jualan banyak lupa soal. Itu semua isinya. Tapi tidak apa-apa, membantu UKM namanya. Sekali-sekali, kan tiap hari. Ya, kalau bisa banyakin abang rujak di situ, keren tuh. Stop what makes you sick. Jadi 3 aja saya minta. Kalau Bapak mau mulai, kurangi terigu dan semua produk turunannya. Itu. Yang kedua, kurangi gula pasir dan semua produk turunannya. Yang ketiga, kurangi yang menggunakan minyak goreng. Minyak goreng. Ya, itu dulu deh. Sebenarnya ada satu tambahan lagi, cuman nanti Bapak mungkin saya balikan aja dok, nggak jadi nasi, ya, nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja dulu. Nasi nggak apa-apa, tapi ingat tadi ilmu tentang petugas tadi itu. Nasi kan karbo, ya kurangi karbo. Sama juga dengan pertanyaan kalau Bapak tanya, kalau minum kopi pakai gula aren mana? Gula is gula, tetaplah gula. Jadi saya sering bilang itu coba kembalikan ke rasa aslinya dulu gitu loh. Kita belajar dapatkan manis itu dari sesuatu yang real manis gitu loh. Contoh Anda minum kopi pahit, udah kok pahit biarin aja pahit. Atau kehidupan memang harus pahit kadang-kadang? Nggak gitu, misalkan gitu kan. Misal ya. Terus manisnya dari mana? Bapak makan kurma, manis juga dia. Justru malah kopi itu kalau Anda makan tanpa Bapak minum tanpa habisnya itu gula-gula gitu, dia fat burner dia. Fat burner, dia pembakar lemak kopi itu. Makanya kalau Anda orang-orang gym yang sudah paham, itu sebelum nge-gym dia ngopi dulu, tapi kopi pahit. Karena dia autofagi juga, dia memicu autofagi juga, memicu self eating juga. Ya makanya orang ngopi, kenapa orang ngopi itu males makan? Hormon laparnya ditekan sama dia. Paham ya? Tambah lagi yang satunya, tapi kita nggak bahas. Itu tuh, satunya kafein, satu lagi yang ono. Ya, jadi orang yang malas makan gitu. Nah, itu dulu. Gitu ya. Nah, habis itu nanti dia perlahan tuh petugasnya istirahat tuh. Jadi bagaimana saya mendapatkan sumber karbohidrat yang sehat? Anda belajar. Karbohidrat yang bagus tuh apa? Contoh ubi, kalau nasi, beras segala macam, saya biasanya saranin beras yang kalau bisa Anda dapatkan beras masih coklat, masih hitam, oke, tapi beras hitam, beras merah nggak enak. Saya jujurnya nggak suka. Saya kadang lebih pakai beras coklat. Beras coklat nih Bapak sekalian lebih rendah kalorinya daripada beras basmati setahu saya. Jadi beras basmati yang bisa bikin nasi mandi itu kalorinya besar juga itu. Belum lagi tambah minyaknya. Ya, makanya biasa kalau Anda atau kita menjamu ustadz-ustadz, ulama-ulama itu kan diajakin makan gitu-gituan tuh. Sakit-sakitnya di lama-lama, tiap hari makan nasi mandi, nasi itu segala macam, kalorinya, lemaknya, belum lagi minyaknya. Gitu loh. Oke, nah itu, jadi nasinya diganti misalkan. Kalau nggak bisa masih makan nasi putih, gimana? Anda campurkan minyak di situ. Jadi ini panjang kalau mau dibahas sebenarnya. Ya, pertanyaan lain nggak kejawab, tapi saya jawab aja nggak apa. Tambahkan minyak. Jadi nasinya itu Anda campur sama VCO misalkan bisa, supaya ada lemak yang sehat di situ. Atau kalau nggak Anda campurkan biji-bijian. Atau kalau nggak usah makan nasi, makan ubi bisa kan? Kan karbohidrat juga, gitu loh. Jadi kita yang ngatur, bukan kita diatur dia, enak aja. Gitu loh, tiap hari begitu aja dia maunya, nafsu itu maksudnya. Ya, tuh, lalu fasilitasi diri kita untuk bisa hidup sehat. Jangan beli yang aneh-aneh. Kulkas Anda di rumah penuhi dengan sayur dan buah-buahan. Jadi kalau buka kulkas, lihatnya buah, makannya buah. Apalagi Anda beli sayur-sayuran yang memang nggak suka. Contoh banyakin aja pare, kan nggak dimakan.
Enggak, maksudnya pahit gitu loh. Akhirnya kan males makannya aneh-aneh gitu loh. Tapi pari itu bagus. Saya kalau makan siomay, pasti saya banyakin parinya. Siomay itu, ini ilmu tentang persiomayan. Ada jebakan Batman-nya loh di situ. Coba lihat, ada terigunya kan? Ada. Kalau makan siomay, saya telurnya 3. Telur, aman, protein. Butuh karbo? Oh, nggak apa-apa, saya ambil karbo 1, kentang, masukin kentang 1. Siomay saya nggak pakai. Karena pakai tahu kan? Atau kalau oke lah pengen sedikit yang ada apa siomay ala-alanya, saya pakein itu parinya. Jadi isi siomay Jadul Akbar itu telurnya 3, ya, kentangnya 1, parinya 2. Itu asik banget tuh. Jangan pakai kecap ya bang, gitu. Karena kecap masalah lagi, gula lagi. Betul lah. Jadi cerdas gitu loh kalau makan. Hah? Kenapa? Manisnya dari istri aja. Iya, harapannya begitu. Semoga bukan diabetes ya. Jadi manisnya dari mana? Banyak sumber manis ya. Kita buah-buahan kan manis tuh, makan buah secukupnya. Ya, itu manis. Jadi tadi rasa-rasa itu kita kembalikan. Nah, termasuk kalau minumannya apa? Wah, banyak banget. Ya, kalau Bapak punya buku saya itu ada 200 resep itu. Ya, itu murimpang semua. Makanya saya bilang kalau bisa tuh Ramadan itu takjilnya itu minuman beraneka warna. Dari telang warnanya ungu, dari rosella warnanya merah, apalagi tuh. Dari kunyit warnanya kuning. Banyak banget bisa dibikin. Merah, kuning, hijau, semua kita bisa bikin. Dan itu sehat-sehat semua, nggak ada sirup gitu loh. Jadi dikenalkan. Kenapa? Memang secara kaidah pengobatan atau obat yang terbaik bagi penduduk suatu negeri adalah apa yang ditumbuhkan Allah di situ. Makanya sekarang ada satu resep. Nah ini kalau Bapak mau bikin bisa nih. Resep ini sudah saya posting di Instagram juga. Isinya itu adalah jahe, kencur, temulawak, temu mangga, kunyit. Ya, makanya ilmu tentang bagaimana kita membuat orang lain itu bisa menyukai sesuatu yang dia nggak suka, itu kan dari ilmu Quran sebenarnya. Ya, maksudnya begini. Apa istilah itu? Jamu lah misalkan. Tapi suruh anak-anak muda minum jamu, mana mau? Kami mau minuman kekinian, gini-gini kan, wah gitu-gitu dengan gula segala macam. Tapi ada tapinya. Bagaimana caranya? Kemasannya diganti, ya kan bisa. Cara menyajikannya diganti, suasana menyajikannya diganti, sehingga apa? Kita bukan cuman jualan, tapi kita menyelamatkan generasi. Saya lihat, waduh, ya Allah ya Rahman, saya kadang-kadang kasihan. Ini kalau Anda nih, terutama adik-adik ini, saya mungkin boleh sarankan Anda coba kurangi gula lah. Karena bisa jadi Anda nggak makan gula pasir, tapi Anda minum minuman berkalori tinggi itu banyak minta ampun. Minuman-minuman yang gelas-gelas gede itu gulanya 1/4 loh itu tuh. Banyak banget loh itu. Artinya apa? Siapkan asuransi terbaik Anda untuk 30 tahun lagi atau beberapa tahun lagi Anda berpenyakitan kalau punya pola kayak begitu, serius. Karena sekarang 20-30 tahun ada yang stroke loh, banyak banget. Salah satunya apa? Tadi kelebihan gula. Makanya saya bilang kurangi. Kita nih sekarang bicara nyelamatin generasi gitu loh. Dan tools yang paling mudah salah satunya tadi stok yang bikin masalah kan. Nah, rimpang-rimpang rempah itu kan kalau Anda mulai rutinkan tiap hari itu Masya Allah efeknya luar biasa, sangat luar biasa. Ya, ada resep yang terakhir saya bikin itu bagus tuh buat bersih-bersih lab, bahasa saya, bersih-bersih liver. Itu di jahe, kencur, temulawak, temu mangga, kunyit. Ya. Terus nanti terakhir ditambahkan sama lada hitam. Minum tuh tiap hari selama Ramadan insya Allah. Bagus banget. Ya dikasih air panas cukup. Jadi jahe kencur lebih banyak ya. Jahe kencur lebih banyak, biasanya perbandingan 1:1, nanti sisanya itu setengah-setengah atau 1/4 aja. Itu Masya Allah efeknya luar biasa. Ya. Diapain jahenya? Boleh Anda lukai perasaannya, geprek. Ini dia ilmunya lagi nih. Ya, hewan berbisa, hewan buas itu kan Allah kasih taring, Allah kasih kuku kan. Kalau diganggu, nyakar dia. Nah, tumbuhan kan nggak ada. Allah kasih apa ke mereka? Bahan aktif. Bahan aktif itu keluar kalau mereka disakiti. Sayat, dipukul, keluar dia. Makanya kalau Anda paham,
Kalau memahami sesuatu pakai akidah, pakai tauhid, seru gitu loh. Karena mereka nggak punya cakar, nggak punya kuku, nggak punya taring, ya mereka itu kan bisa dikeluarkan dengan disakitin. Jadi disakitin salah satu caranya apa? Itu nggak rebus, nggak sakitin. Kalau bahasa ilmiahnya, setahu saya itu dinding selnya dibuka, nanti bahan aktifnya keluar, tapi kan panas, thermal dia. Ya sebelum dipanasin, gebukin lupak gitu, prak, cus gitu loh. Jadi ya, Pak ya, kebayang ya. Jadi minum itu salah satu yang paling mudah. Kalau nggak ada temu mangga gimana? Ya seadanya aja lah. Ya. Tapi kalau paling tidak bisa dibiasakan gitu ya, Masya Allah ya. Saya tuh membayangkan banyak yang kita bisa selamatkan, serius. Kalau ini aja tuh saya sudah mendapatkan mungkin ribuan orang ya, yang Masya Allah ya mengikutin hal-hal sederhana kayak begini, itu hilang sendiri penyakitnya. Ya gimana nggak hilang? Yang jelek-jeleknya dia buang, yang masuk bagus-bagus kan. Dokter nggak pernah cheating, atau kita nggak boleh cheating? Boleh, tenang aja. Rulesnya boleh, 80-20 saya kasih rulesnya. 80% clean, bersih, bagus yang dimakan, 20% oke lah, you nyampah silakan. Nggak apa-apa. Tapi bukan tiap hari nyampahnya. Jadi kalau selama Ramadan, kalau bisa rules ini Anda turunkan cuma 5% atau 10% paling maksimal. Sehingga Ramadan lebih benar-benar clean yang dimakan. Nggak ada minyak, nggak ada terigu, nggak ada gula. Wih, keren itu. Masya Allah kan, seperti itulah ya. Sehingga nanti takjilnya berubah semua. Semoga. Nggak yakin sih saya. Agak kurang yakin ya. Jadi nanti ilmunya diterapkan, tapi nutrisinya dapat, sehatnya dapat, enaknya dapat. Contoh mungkin ada salah satu makanan yang menurut saya itu bagus gitu kan, dan itu ada proteinnya, ada karbonya, ada lemaknya juga ya. Contohnya apa? Getuk. Getuk itu kan bagus tuh, betul kan? Non gluten, singkong ya kan, manisnya ada dapat sedikit gitu kan. Kalau Anda mau kasih sedikit gula aren, kasihlah situ, tapi dikasih dengan kelapa. Bikin campur tuh saya sering bilang nggak ada esnya, campur doang. Esnya kita buang supaya nggak dingin. Jadi pakai campurnya dikasih apa? Air kelapa tua, nggak usah pakai muda. Ngapain yang muda? Dia naik daun terus selama Ramadan kan. Padahal air kelapa tua tuh sama bagusnya, mirip-mirip aja dengan air kelapa tua. Dibuang-buang, kadang-kadang 1000 bisa dapat banyak. Daripada Anda beli air isotonik semahal-mahal kayak begitu, mendingan Anda beli air kelapa tua. Airnya Anda minum, kelapa yang Anda makan, jantung Anda sehat. Semudah itu. Tapi jawabannya saya sudah tahu, godaannya banyak banget tuh. Masya Allah, itu barusan saya mau hidup saya tuh, abang bakso lewat, abang ini lewat, abang lewat, nggak usah dilewat depan abang lah, kalau lewat tempat lain begitu. Misalkan begitu ya. Kelapa tua tuh bagus loh, saya serius. Jadi kalau bikin campur es ya, nggak pakai esnya gitu ya, air kelapa tua Anda ambil, kasih apa, rumput laut, kasih apa, kolang-kaling, kasih cendol, kasih apa, lidah buaya, kasih potongan buah, kasih madu sedikit. Wah, Masya Allah, kenyang minta ampun. Makannya bener, nanti ibadahnya bener. Coba aja, mood Anda akan bener. Semudah itu ya. Pakai santan, Bapak pakai santan, tapi santannya saya lebih senang yang nggak dipanasin. Santan tuh bagus ya, asal jangan dipanaskan ya. Panasin yang aku sudah anu banget kan jadi masakan, jadi lauk. Tapi kalau santan benarnya itu bagus. Bahkan saya melihat beberapa itu yang bikin mereka nyebutnya di dunia, di barat sana, coconut milk, susu santan. Makanya guru saya bilang, dia bilang bahwa kelapa tua ada makan aja sehari 1/4 itu bagus buat jantung, lemaknya bagus, lancar BAB-nya, kelapa gitu. Ya. Biasanya begini, tidak lama muncullah fitnahnya. Apa fitnahnya? Cacing kan? Makan kelapa cacingan tuh tidak tahu dari mana sih itu. Sanad dari kalimat ini, makan kelapa cacingan itu loh. Ada aja. Ya. Gitu ya.